Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tuan Muda Sio, kita tidak salah tempat kan? Suyan terkekeh sama sekali mengabaikan provokasi pria berbaju besi itu. Tindakan ini tak lain adalah provokasi mengejek lawannya. Anda mencari kematian? Pria berbaju besi itu meraung dan puluhan sosok di belakangnya menghunus senjata mereka. Karena itu, tak perlu membuang kata-kata dengan Anda. Bunuh mereka. Setelah mengatakan itu, puluhan sosok di belakang pria berbaju besi itu menyerang Soyen dan kelompoknya. Soyen menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara rendah. Di sini, pemimpinnya adalah Dosian bintang 2 atau bahkan lebih kuat. Wanita di sebelahnya berada di sekitar tahap pertengahan Dosian bintang 1. Yang lainnya semua Dodi. Saudara Lindong, saya akan menyerahkan Dosian bintang 1 dan orang-orang kecil ini kepada kalian bertiga bersaudara. Asalkan kalian membunuh pemimpin mereka, kita akan memenangkan pertempuran ini. Setelah Soyan selesai berbicara, ketiga saudara Lin mengangguk. Mereka bertiga akan menghadapi belasan orang lain. Yang memimpin serangan adalah seorang wanita dengan gaun congsam yang indah. Dada dan pahanya memperlihatkan hamparan kulit putih salju yang luas. Sosoknya yang gagah dan maskulin bergoyang saat dia berlari, membuatnya melayang dalam lengkungan yang menakjubkan di udara. Sungguh wanita penggoda. Soyen tak kuasa bergumam lalu menoleh ke Lindong dan dua lainnya dan berkata, Saudara Lindong, mereka sekarang milik Anda, seranglah bersama saya. Setelah berbicara, penguasa kuno api surgawi dengan cepat mengembun di telapak tangan Soyen, mengelilingi kerumunan dari satu sisi. Targetnya jelas, pria berbaju zirah itu. Ketiga, saudara Lin yang juga maju menyerang. Kekuatan gabungan mereka melawan puluhan pria. Sementara itu, tim Soyen dengan cepat mengelilingi dari kedua sisi. Para anggota formasi mendalam kaca geng surgawi yang sudah terbiasa dengan formasi tersebut dengan cepat mengambil posisi mereka. Seperti yang diharapkan, kalian sampah tak tahu apa-apa dari alam rendah. Karena kalian begitu ingin mati, saya akan mengirim kalian pergi hari ini. Pria berbaju zirah itu selesai berbicara. Seberkas cahaya muncul di tangannya dan sebuah palu besar setinggi manusia muncul di genggamannya. Sosok Soyen meraung turun dari langit. Penguasa api surgawi menebas pria berbaju zirah itu. Aura pria berbaju zirah itu tiba-tiba meledak dan dia mengayunkan palunya untuk menangkis serangan Soyen. Penguasa dan palu itu bertabrakan hebat di udara dan dengan suara dentuman keras tubuh Soyen terlempar ke belakang. Suzan menangkap Soyen yang kehilangan kendali di belakangnya. Dosian bintang 3. Pupil mata Soyen menyipit. Sementara itu, pria berbaju zirah yang memegang palu itu berdiri tanpa bergerak, menatap Soyen dengan ekspresi mengejek. Anda berani bertindak begitu sombong di sini, bahkan di tahap awal Dosian bintang 1. Hari ini, Anda akan menjadi salah satu jiwa yang hilang di bawah palu saya. Palu Agung Zesan. Jadi Anda seharusnya merasa terhormat. Pria berbaju zirah itu bernama Zesan. Serangan palunya sangat ganas. Setelah saling bertukar pukulan, ekspresi Soyen berubah serius. Soyen merenggangkan tubuhnya, tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Setelah mengedipkan mata ke arah kerumunan, senyum muncul di wajahnya. Anda tadi bilang Anda seorang pembual, atau apa tadi? Zesan tertawa terbahak-bahak mendengar senyum Soyen. Jika Anda melakukan ini, saya jamin Anda bahkan tidak akan memiliki mayat utuh nanti. Zesan tertawa, niat membunuhnya langsung menyebar. Aura Dosian bintang 3 meledak dan semua orang merasakan sesak di dada mereka. Tekanan dari Dosian bintang 3 seperti langit dan bumi bagi mereka yang hanya Dodi. Sepertinya Zesan dapat dengan mudah menghancurkan mereka sampai mati hanya dengan centikan jarinya. Anda bisa coba, kata Soyen dengan senyum tenang.
Seorang dosen bintang 1 di tahap awal dan beberapa dodi. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk berbicara seperti ini pada saya. Di tangan saya, Anda tidak akan bertahan 2 ronde. Jason berkata dengan nada mengejek. Soyeon mengangkat bahu acuh tak acuh, senyum tipis selalu teruk di wajahnya, yang hanya semakin membuat Jason marah. Menarik sekali. Saya, Jason, justru diprovokasi seperti ini oleh seorang dosen bintang 1. Jika saya tidak membunuh Anda di sini, bagaimana reputasi saya sebagai dewa palu Jason akan terjaga? Jason mengayunkan palunya dan membantingnya keras ke dek. Kekuatan benturannya membuat seluruh dek berderit. Lalu, jika saya membunuh Anda dengan kekuatan dosen bintang 1 saya, bukankah ketenaran saya akan meningkat pesat? Soyeon tertawa. Dasar bocah sombong. Lihat saja nanti, saya hancurkan Anda menjadi pai daging dengan 1 palu. Jason mengayunkan palunya, membentuk busur di udara. Angin kencang yang menyertainya menghantam Soyeon, tapi Soyeon tidak menghindar. Dia juga mengangkat penguasa kuno api surgawinya. Bayangannya memenuhi langit, 1000 bayangan penguasa tiba-tiba muncul dalam sekejap. Formasi mendalam kaca gang surgawi. Pada saat yang sama, semua orang telah mengambil posisi mereka dan aliran doki yang terus-menerus mengalir ke arah Soyeon. Kekuatan Soyeon sebagai dosen bintang 1 tiba-tiba meningkat menjadi dosen bintang 2. Dosen bintang 2? Apakah ini kartu truf Anda? Jika Anda bisa mencapai dosen bintang 3, mungkin Anda bisa melawan saya. Tapi dosen bintang 2 masih mudah bagi saya. Saat dia berbicara, palu Jason menghantam Soyeon yang sekarang menjadi dosen bintang 2. Memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada dosen bintang 1. Tiba-tiba raungan yang mengakkan telinga bergema. Kekuatan yang sangat besar bertabrakan tetapi tidak mengherankan. Formasi tanpa bayangan 1000 penguasa Soyeon hancur sedikit demi sedikit di bawah palu Jason. Telapak penciptaan agung. Set 3 bagian mata air kuning. Penguasa kuno api surgawi melayang ke samping. Tangan Soyeon membentuk segel berubah dengan cepat dan beberapa teknik bertarung muncul. Hei, hanya itu kekuatan Anda. Jason masih mencibir. Palu itu hanya berhenti sebentar di bawah teknik bertarung Soyeon sebelum menghantam lagi. Soyeon mengerutkan kening. Kekuatan ganas Jason mengejutkannya, memaksanya mundur tiba-tiba. Melihat Soyeon mundur, Jason segera tertawa terbahak-bahak. Palu di tangannya tidak melambat. Bahkan sebelum dia menyelesaikan gerakannya, dia secara paksa mengubah lintasan palu dan terus menghantam ke arah Soyeon. Sialan! Soyeon mengumpat. Palu itu menghantamnya. Armor spiritual dengan cepat mengembun di tubuh Soyeon. Kekuatan ganas itu tidak memberi Soyeon waktu untuk bereaksi. Palu itu menghantam dada Soyeon dan seluruh armor spiritual hancur pada saat itu. Soyeon merasakan sesak di dadanya dan memuntahkan seteguk darah. Matanya langsung memerah dan kepalanya terasa pusing. Seperti yang diharapkan, tidak ada gunanya. Perbedaan kekuatan masih terlalu besar. Setelah menstabilkan dirinya, Soyeon menggelengkan kepalanya dengan lesu. Namun hanya dalam sekejap aura Soyeon kembali normal. Seolah-olah dia tidak terluka sama sekali dan baju zirah spiritualnya yang hancur juga terbentuk kembali. Kemampuan pemulihan yang begitu kuat. Jason berseru takjub melihat penampilan Soyeon. Coba lagi. Mata Soyeon menyipit dan api surgawi melonjak keluar, mengembun menjadi teratai api 5 warna di telapak tangannya. Saat teratai api perlahan membesar, Soyeon menekan keras dengan telapak tangannya, menyebabkan teratai api menyusut lagi. Namun teratai api yang lebih kecil itu tidak kehilangan kekuatannya dan bahkan memancarkan kekuatan penghancur seperti pemusnahan. Serang! Jari-jari Soyeon mengepal dan dia melepaskan serangan dahsyat ke arah Jason. Saya ingin melihat berapa kali Anda bisa menggunakan kemampuan pemulihan ini. Jason mencibir, mengayunkan palunya sambil menyerbu ke arah Soyeon. Pada saat itu, teratai api surgawi yang telah dipadatkan Soyeon meledak. Setelah mencapai level dosen bintang 2,
ki asal abadi Sioyen yang melimpah dikombinasikan dengan teknik transformasi surga. Berarti bahwa teratai api surgawi yang dilepaskannya sekarang memiliki daya hancur instan yang melebihi penguasa tanpa bayangan 1000 kaki. Namun, eksklusifnya terlalu lambat dan melawan musuh yang lebih cepat. Teratai api surgawi tidak ideal. Tetapi Jason adalah tipe yang lebih lambat, sehingga kekuatan teratai api ditampilkan sepenuhnya. Bahtera itu sendiri tidak besar, jadi jelas tidak mungkin untuk menghindari jangkauan serangan teratai api surgawi. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung, namun Jason tidak berniat menghindar. Menurutnya, Sioyen hanyalah dosen bintang 1. Bagaimana mungkin dia bisa melukai dosen bintang 3 seperti dirinya? Hanya serangkaian gerakan mencolok, tapi tak berguna. Jason mencibir. Energi abadi yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Teratai api meledak di depannya, dan di tengah gambaran api, gelombang kejut kekuatan yang sangat besar menyebar keluar, menelan seluruh bahtera. Kobaran api ledakan menerangi kehampaan di sekitarnya, dan di bawah cahaya itu sesosok samar-samar terlihat, menyeret palu besar. Ledakan sebelumnya sama sekali tidak mempengaruhinya, dan dia pelan mendekat menembus kobaran api. Perbedaan antara dosen bintang 2 dan dosen bintang 3 sangat besar. Dengan kesenjangan kekuatan yang begitu besar, sama sekali tidak ada peluang untuk menang dengan kecepatan ini. Sioyen berkata agak sedih setelah melihat pemandangan ini. Ini tidak mengejutkan setelah menembus ke dosian. Sioyen telah melahap beberapa artefak langka, namun kekuatannya tetap berada di tahap awal dosen bintang 1. Jelas bahwa dengan laju peningkatan ini, setiap level sepertinya jurang yang tak teratasi. Nah, apakah Anda sekarang menyadari jurang yang tak teratasi di antara kita? Sebuah suara berat pelan bergema dari dalam teratai api Sioyen yang meledak. Di tengah kobaran api, bayangan palu melesat di udara, menghantam tanpa henti ke arah Sioyen. Jantung Sioyen berdebar kencang, dan dia segera mengangkat penguasa api surgawi untuk menangkis. Tetapi perbedaan kekuatan terlalu besar. Kekuatan yang sangat besar menghantam dada Sioyen, membuatnya terlempar ke belakang. Memuntahkan seteguk darah mencampur dengan organ dalam yang hancur. Tubuh Sioyen terguling seperti layang-layang dengan tali yang putus. Pukulan palu ini telah melukai tuan muda itu dengan darah. Saya tidak percaya. Saya tidak bisa menghancurkan Anda dengan palu. Jason tertawa, terbahak-bahak melihat keadaan Sioyen yang berantakan. Sioyen telah menggunakan setiap gerakan yang bisa dia kerahkan, namun tidak ada yang bisa melukainya sedikit pun. Sementara, setiap pukulan palu dari Jason telah menyebabkan Sioyen menderita luar biasa. Dasar bodoh yang sombong. Apa Anda benar-benar berpikir Anda tidak terkalahkan hanya karena Anda seorang penguasa alam tingkat rendah? Hari ini, saya akan menunjukkan pada Anda apa artinya dikalahkan. Sayangnya, Anda tidak akan punya kesempatan untuk melihat alam lain. Hari ini, kalian semua akan kehilangan nyawa di sini. Jason berkata dengan suara berat, yakin bahwa hasilnya sudah ditentukan. Sioyen terhuyung beberapa kali, lalu berdiri lagi, memuntahkan seteguk darah. Lukanya secara ajaib sembuh sekali lagi. Anda benar-benar kecoa yang tak terkalahkan. Mari kita lihat berapa kali Anda bisa pulih secepat ini hari ini. Melihat Sioyen sembuh total, Jason jelas terkejut. Kecepatan pemulihannya terlalu cepat. Saat Jason berbicara, tangannya tak terhenti, dan dia mengayunkan palunya ke arah Sioyen lagi. Sioyen terus menggunakan berbagai gerakan untuk melawan balik. Tetapi seperti yang diduga, Sioyen selalu gagal dan terluka parah setiap kali. Namun Sioyen juga secara ajaib pulih dengan cepat setiap kali. Beberapa pun Jason memukul Sioyen, dia tidak pernah bisa membunuhnya. Jason yang dulunya sombong perlahan kehilangan kesabaran saat Sioyen pulih dan bertarung lagi. Sioyen sesekali menunjukkan senyum mengejek, dan semakin sering dia melakukan ini semakin tidak sabar Jason, dan semakin cepat dia mengayunkan palunya. Tuan muda Sio, dia tadi terlihat sangat percaya diri, tetapi sekarang wajahnya semakin jelek.
Di Batara, geng iblis hiu, prajurit udang, dan jenderal kepiting semuanya telah ditangani. Dan teman wanita Jason juga terluka parah oleh serangan ganas Lindong dan kedua saudaranya. Namun Soyeon dan kelompoknya tidak melawan Jason. Faktanya, semua pertempuran antara Jason dan Soyeon sebenarnya adalah ilusi. Semuanya palsu. Dosian bintang 3 memang sangat kuat. Jika kita benar-benar melawannya, hasilnya mungkin tidak akan berbeda dari ilusi. Sayang sekali kekuatan jiwa orang bodoh ini sangat lemah. Melihat Jason yang terperangkap dalam ilusi, Soyeon menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ketiga saudara Lin perlahan berjalan dari belakang, bertepuk tangan, dan mengamati mayat-mayat di sekitarnya. Saudara Soyeon, semuanya sudah dibersihkan. 4 bahtera, sekitar 100 orang, hanya beberapa wanita dan anak-anak yang selamat. Setelah semuanya beres, kita akan mengirim mereka ke alam acak. Hidup atau mati mereka akan bergantung pada takdir mereka. Lindong berjalan ke sisi Soyeon dan berkata perlahan. Soyeon menganggukkan sedikit. Tatapan semua orang tertuju pada Jason yang berdiri tak bergerak di tempatnya. Ekspresi mereka berubah dan gembira menjadi terkejut lalu menjadi marah. Emosi mereka terus bergonta-ganti. Soyeon pelan menutup matanya, dia memasuki ilusi Jason. Pertempuran seharusnya berakhir. Soyeon yang telah mundur dalam ilusi tiba-tiba berdiri tegak. Dia memutar penguasa api surgawi di tangannya dan api pun berkobar. Kekuatan Soyeon yang awalnya setara dengan Dosian bintang 2 mulai meningkat lagi, akhirnya mencapai bintang 3. Aura yang dipancarkannya bahkan lebih kuat daripada Jason. Bagaimana ini mungkin? Anda juga Dosian bintang 3? Jason benar-benar terengang. Wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan yang mendalam. Dosian bintang 3? Senyum misterius muncul di wajah Soyeon. Kekuatannya telah meningkat lagi, mencapai bintang 4 di bawah tatapan Jason yang tercengang. Jason gemetar hebat, hampir jatuh ke tanah. Tidak mungkin. Jason meraung, hampir memilukan hatinya. Matanya melirik ke sana kemari, lalu tiba-tiba membeku, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Ini ilusi, seru Jason. Namun Soyeon tersenyum acuh tak acuh dan mengangkat bahu tanpa memberikan jawaban pasti. Anda pintar, tapi sudah terlambat sekarang setelah Anda menyadarinya. Soyeon tersenyum tipis, mengulurkan tangannya. Di udara, energi abadi mengembun menjadi tangan semi transparan yang kemudian ia remas keras ke tubuh Jason, seolah-olah menghancurkan seluruh jiwa Jason. Dengan remasan itu, Jason terbangun dari ilusi, segera memuntahkan seteguk darah. Matanya merah dan tubuhnya terhuyung-huyung. Dia membanting palunya ke tanah untuk menstabilkan dirinya. Pandangannya kabur dan suara gemuruh seperti lonceng berdentang di benaknya. Setelah beberapa saat, Jason perlahan melihat sekelilingnya. Soyeon dan kelompoknya mengepungnya. Ekspresi mereka beragam. Beberapa meremehkan, beberapa menantang. Jantung Jason berdebar kencang. Dia telah benar-benar dikalahkan oleh sampah tak berpengalaman dari alam bawah yang pernah ia anggap tidak kompeten. Kapan Anda menciptakan ilusi ini? Aura Jason benar-benar runtuh. Kerusakan pada jiwanya jauh lebih besar daripada pada tubuhnya. Begitu jiwa terluka, pemulihan sangat sulit. Saat Anda mengucapkan kata-kata pertama Anda, kata Soyeon lembut kepada Jason setelah berpikir sejenak, seolah-olah mereka berteman. Namun kata-katanya membuat mata Jason menyipit. Melihat pemuda di hadapannya, meskipun ia hanya memiliki kekuatan dosen bintang 1, kedewasaan dan kelicikan yang ditunjukkannya di usia muda telah membuatnya terkesan. Bahkan Soyeon telah menebak kekuatan Jason sebelum tiba, tetapi ia tidak yakin seberapa besar kekuatan jiwa Jason. Meskipun demikian, Soyeon telah melakukan persiapan sebelumnya, meminta semua orang untuk mengambil posisi mereka terlebih dahulu, menggunakan kekuatan formasi mendalam kaca gang surgawi. Ia telah mentransfer semua kekuatan jiwanya ke Xia Sheng Hui. Ilusi yang diciptakan oleh Xia Sheng Hui dimaksudkan untuk memancing Jason dan yang lainnya ke dalamnya, tanpa sepengetahuan mereka.
Mereka sudah berada di dalam ilusi, dengan bodohnya percaya bahwa mereka sedang bertarung melawan Suyen. Jason menggertakkan giginya. Energi abadinya melonjak dan auranya meledak sekali lagi. Disergap oleh Suyen telah membuatnya dipenuhi amarah yang luar biasa. Namun saat itu dia merasakan kilatan cahaya di tenggorokannya. Sebuah belati berkilauan tergantung di depan lehernya. Bilanya sudah mengiris kulitnya. Darah pelan mengalir. Jason segera terdiam. "Jangan bunuh saya. Mari kita bicarakan ini." Sebuah bayangan ungu muncul di belakang Jason, siap menggorok lehernya jika dia bergerak lagi. "Apakah Anda pemimpin geng iblis hiu?" tanya Xiuyan perlahan, menatap Jason. Jason mengerti bahwa Xiuyan sedang mengujinya. Begitu Xiuyan memahami segala sesuatu tentang geng iblis hiu dan dia kehilangan kegunaannya, hidupnya akan menjadi tidak berarti. "Jika saya memberitahu Anda, apakah Anda akan membiarkan saya pergi?" Wajah Jason sangat pucat. Dia tahu bahwa satu langkah salah hari ini dan hidupnya akan berakhir. "Karena Anda tidak mau membicarakannya, maka saya tidak akan bertanya lagi." Xiuyan mengangkat bahu dan mengedipkan mata pada Jixing. Jantung Jason langsung berdebar kencang dan ekspresinya berubah drastis. Dia tidak menyangka Xiuyan akan menjawab seperti itu. Dia mengira Xiuyan akan sangat peduli dengan beritanya. Tetapi dilihat dari ekspresinya, Xiuyan tampaknya bertanya dengan santai dan sepertinya tidak banyak gunanya. "Tunggu, izinkan saya mengatakan ini. Geng iblis hiu kami hanyalah sebuah kekuatan di laut hampa alam bawah ini. Kami mencari nafkah dengan merampok bahtera di alam bawah. Kami tidak membunuh orang sembarangan. Kami hanya mengambil beberapa barang berharga. Itu semua demi kelangsungan hidup. Anda telah membunuh begitu banyak orang kami. Jika Anda bersedia membiarkan saya pergi, saya bersedia memberi Anda 2 juta pil sumber ki abadi. Dan kita akan melupakan semua dendam kita. Bagaimana?" Melihat bahwa Xiuyan tidak berniat membiarnya pergi, Jensen buru-buru berbicara, menawarkan syarat yang agak menggoda Xiuyan. "Tidak akan membunuh orang, tak bersalah secara membabi buta. Tidak perlu mengucapkan kebohongan seperti itu. 2 juta untuk nyawa anjing Anda mungkin tidak cukup." Xiuyan mencibir. Jason mengklaim mereka tidak akan membunuh secara membabi buta, tetapi Xiuyan tentu saja tidak mempercayainya. Bahtera-bahtera ini dengan berbagai desain, jelas dijarah, dan mereka yang awalnya memilikinya telah menjadi korban. Melihat ekspresi Xiuyan yang tidak terpengaruh, mata Jason menjadi gelap. "Jika kalian berani membunuh saya hari ini, tak seorang pun dari kalian akan meninggalkan bahtera ini. Ledakan di Ridosian bintang 3 sudah cukup untuk menghancurkan bahtera ini, dan nyawa kalian akan hilang di sini. Puluhan dari kalian akan mati bersama saya dan saya tidak akan rugi," kata Jason dingin. Xiuyan sedikit terdiam mendengar ini. Matanya menyipit saat menatap pria di depannya. Jason benar. Bahkan jika kepalanya dipenggal sekarang, itu tidak akan menghentikannya untuk melakukan ledakan diri. Dan Xiuyan dan yang lainnya tidak akan punya waktu untuk melarikan diri. "Setuju." Setelah berpikir sejenak, Xiuyan mengangguk dan memberi isyarat kepada Zijing. Berarti Zijing perlahan menjauh dari tenggorokan Jason. Jason roboh ke tanah, melambaikan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan melesat ke arah Xiuyan. Xiuyan memeriksa jumlah pil ki asal abadi di cincin penyimpanan sebelum perlahan mengangguk. "Karena itu, kita akan menepati janji kita. Mari kita berdamai dan pergi." Xiuyan melambaikan tangannya menyapa semua orang. Ketiga saudara Lin menatap Jason dengan tajam, seolah tidak berniat membiarkannya pergi begitu saja. "Sudah Lindong, jangan membahayakan diri Anda sendiri. Jika dia benar-benar menghancurkan dirinya sendiri, kita mungkin tidak bisa keluar." Xiuyan berjalan ke sisi Lindong dan berkata dengan suara rendah. Setelah dia selesai berbicara, niat membunuh pada ketiga saudara Lin mereda. Pada saat itu, Xiuyan berhenti, perlahan menoleh dan berkata dengan tenang. "Saya sarankan kalian jangan bermain-main. Jika saya bisa membiarkan Anda masuki ilusi sekali, saya bisa membiarkan Anda masuk untuk kedua kalinya." Jason, yang terkulai di tanah, memegang bola cair di tangannya yang berisi kekuatan penghancur. Setelah Xiuyan selesai berbicara, Jason segera melihat sekeliling dengan waspada.
menggertakkan giginya dan menyadari bahwa dia mungkin masih berada di dalam ilusi. Dia tidak punya pilihan selain dengan enggan menyimpan bola cahaya itu. Soyen dan kelompoknya di atas Jialong dengan cepat meninggalkan Bahtera geng iblis hiu. Bahtera itu sekarang kosong, dipenuhi mayat, dengan Jason terkulai di dalamnya. Aura yang tadinya mengesankan telah lenyap, digantikan oleh kehancuran total. Dendam ini, saya, Jason, harus membalasnya. Setelah Soyen dan yang lainnya pergi, Jason meraung ke langit. Hatinya dipenuhi dengan frustasi yang tak tertahankan. Dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka, namun dia telah menderita kerugian yang begitu besar. Soyen dan yang lainnya dengan santai kembali ke Bahtera tak kena takut. Soyen mengeluarkan 2 juta pil ki sumber abadi yang telah dia rebut dari Jason dan memberikan 1 juta kepada Lindong. Ayo saudara Lindong, karena ini semua uang curian, mari kita bagi 50-50. Soyen tersenyum dan berkata kepada Lindong yang tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak perlu kakak Soyen, pil ki asal abadi ini sudah menjadi milik Anda. Jika bukan karena rencana Anda, kita mungkin semua akan jatuh ke tangan orang ini. Selain itu, kita telah merebut ratusan ribu pil ki asal abadi dari wanita itu. Ini sudah cukup. Lindong menolak pil ki asal abadi yang ditawarkan Soyen dengan mengatakan bahwa ia sedikit tersentuh oleh ekspresi Soyen. Ia sungguh merasa bahwa Soyen dan kelompoknya yang tampaknya biasa saja sebenarnya telah berhasil mengalahkan dosen bintang 3. Karena kakak Lindong berkata demikian, maka saya tidak akan bertele-tele. Saya memang kekurangan pil ki asal abadi saat ini. Soyen kemudian tersenyum dan tanpa basa-basi lagi masukkan 2 pil ki asal abadi yang ditawarkan ke dalam sakunya. Saudara Soyen, orang ini pasti salah satu pemimpin geng iblis hiu. Berhati-hatilah dalam perjalanan Anda ke kota 1000 bintang. Lindong menasihati Soyen. Soyen mengangguk. Karena kekuatan ini telah ada begitu lama, jelas bahwa itu tidak dapat dengan mudah dieliminasi oleh Soyen. Mungkin ada kekuatan yang lebih kuat di balik Jason. Situasinya sudah sampai pada titik ini dan kebencian dengan gang iblis hiu sekarang tidak dapat didamaikan. Saudara Lindong, Anda juga harus berhati-hati, tetapi tidak perlu terlalu khawatir. Mereka juga sangat lemah sekarang, dan bahkan jika mereka ingin membalas dendam kepada kita, itu tidak mungkin untuk saat ini. Soyen melanjutkan, dan Lindong langsung mengangguk. Ngomong-ngomong, saya ingin tahu apakah saudara Lindong tahu sesuatu tentang kota 1000 bintang. Saya punya peta laut bintang di sini dan ingin meminta petunjuk dari saudara Lindong. Meskipun Soyen memiliki peta laut bintang yang diberikan kepadanya oleh Xiao Wutian, dan meskipun dijelaskan secara detail, Soyen tidak tahu banyak tentang detailnya. Saya tahu sedikit. Lindong mengangguk sedikit dan Soyen segera mempersilahkan Lindong untuk duduk. Setelah mengalami beberapa perubahan, kedua Bahtera itu terus berlayar perlahan menuju kota 1000 bintang. Jaga baik-baik kakak Lin Yan dan kakak Lindong, kata Soyen kepada orang-orang di belakangnya. Soyen menepuk bahu Lin Yan, memanggilnya sebagai saudara, seperti teman lama yang sudah saling mengenal sejak lama, tanpa formalitas apapun. Soyen dan Lindong tiba di pavilion tanpa rasa takut. Meskipun pavilion tanpa rasa takut sederhana dan bersahaja, namun juga mewah. Soyen menyeduh teh dan mengeluarkan peta laut bintang untuk membahas masalah di kota 1000 bintang dengan Lindong. Kilatan cahaya muncul di tangan Lindong dan sebuah peta laut bintang juga muncul. Peta laut bintang ini adalah peta struktur dan distribusi seluruh kota 1000 bintang. Kota 1000 bintang sangat besar, ada 5 lubang cacing laut bintang di sekitarnya, dan ada 1 lubang cacing laut bintang yang lebih besar di atasnya. Total ada 6 lubang cacing laut bintang, semuanya mengarah ke arah yang berbeda. Lubang cacing laut bintang terbesar mengarah ke alam tengah, tetapi orang biasa tidak diizinkan masuk ke alam tengah. Lindong menuju pada peta laut bintang. Soyen juga dengan seksama melihat struktur kota 1000 bintang. Dari peta, kota 1000 bintang tampaknya tidak terlalu besar. Lubang cacing laut bintang dikendalikan oleh aliansi Dewa Petarung.
Saya tidak tahu banyak tentang kekuatan ini, tetapi saya tahu mereka sangat kuat. Hampir setiap alam berada di bawah yurisdiksi mereka, dan mereka dapat dengan mudah mengendalikan kelangsungan hidup alam manapun. Ketika Lindong menyebutkan aliansi Dewa Petarung, mata Suen menyipit. Mendengar istilah ini lagi, nama itu tidak terdengar jahat. Tetapi tetua Zan telah memberitahu Xiaoyan untuk berhati-hati terhadap aliansi Dewa Petarung, yang berarti bahwa menara roh kekosongan Shinchan mungkin memiliki hubungan yang signifikan dengan aliansi Dewa Petarung ini, baik teman maupun musuh. Mereka juga memungut biaya untuk melewati lubang cacing laut bintang. Jika kakak Xiaoyan akan berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam, dia harus pergi ke bintang Hongmeng untuk penilaian pertama kan? Setelah selesai dengan kota 1000 bintang, Lindong memperluas topik ke turnamen 1000 alam. Penilaian pertama? Sejujurnya, kakak Lindong, saya juga tidak tahu banyak tentang turnamen 1000 alam. Saya mendengar dari kakak Lindong bahwa ada beberapa penilaian di turnamen 1000 alam. Xiaoyan terus bertanya karena Lindong cukup tahu banyak. Kalau begitu, akan saya ceritakan semua yang saya ketahui. Kakak Xiaoyan, sejauh yang saya tahu, turnamen 1000 alam terdiri dari 3 ujian. Setiap ujian mengharuskan melewati 3 ilusi. Pada ilusi pertama, mereka yang lulus harus berada di peringkat 5000 teratas untuk lolos ke babak selanjutnya. Pada ilusi kedua, mereka harus berada di peringkat 2000 teratas. Ujian ketiga dan terakhir mengharuskan mereka yang berada di peringkat 800 teratas. Tingkat eliminasinya sangat tinggi, hanya mereka yang lulus ujian yang dapat berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam terakhir. Konon, turnamen 1000 alam tahun ini diadakan di alam tingkat atas yang hancur. Jika seseorang dapat memperoleh keberuntungan di alam tingkat atas, manfaatnya akan tak terukur. Lindong menjelaskan dengan sungguh-sungguh kepada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut mendengar ini. Dia tidak menyangka tingkat eliminasi ujiannya begitu mengerikan. Tingkat keberhasilannya kurang dari 50% dan setiap kemajuan mengeliminasi lebih dari 0,5%. Ini adalah angka yang sangat menakutkan. Apakah ada batasan jumlah peserta dalam turnamen 1000 alam? Xiaoyan terus bertanya. Lindong berpikir sejenak dan mengangguk. Saya rasa ada aturan bahwa satu alam tidak boleh memiliki lebih dari 20 orang. Jadi di alam ilusi, sebagian besar pertempuran dilakukan dalam tim. Ini membuat persaingan semakin sengit, menguji tidak hanya kemampuan bertarung individu tetapi juga bekerja sama tim. Namun, kakak Xiaoyan melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal ini, dengan mudah mengalahkan seorang ahli dosen bintang 3 dengan bantuan timnya. Saya sangat mengaguminya. Lindong menyelesaikan ucapannya dan mengepalkan tangannya memberi hormat kepada Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat melambaikan tangannya. Di benua Doqi, dia hampir selalu menjadi serigala tunggal. Baru setelah dia datang ke benua Dodi dan naik level melalui pertempuran, gaya bertarungnya harus diperbarui. Gaya bertarung serigala tunggal jelas sudah usang. Awalnya Xiaoyan yang terbiasa bekerja sendiri merasa sedikit tidak nyaman. Namun seiring berjalannya waktu dan setelah beberapa pertempuran hidup dan mati dengan timnya, perspektif Xiaoyan berubah sepenuhnya. Melihat saudara-saudara yang telah melewati suka duka bersamanya, Xiaoyan merasakan bukan hanya kerja sama diam-diam selama pertempuran, tetapi juga kepercayaan dan kekerabatan yang telah dibangun. Dia bangga memiliki persaudaraan ini dan mereka bangga memiliki Xiaoyan sebagai pembimbingnya. Dengan kekuatan seperti ini, selalu ada orang yang lebih kuat dari Anda dan selalu ada tingkatan yang lebih tinggi untuk dicapai. Lagi pula kita belum benar-benar mengalami dunia luar. Apapun yang terjadi, hanya dengan benar-benar menjadi lebih kuat, kita bisa menjadi tanpa rasa takut. Kita masih perlu memikirkan cara untuk menjadi lebih kuat lagi. Xiaoyan tersenyum dan Lindong mengangguk setuju. Apa yang dikatakan Xiaoyan itu benar, memang demikian. Namun memiliki kekuatan untuk mengalahkan dosen bintang 3 setidaknya memenuhi syarat seseorang untuk berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam.
Untuk berpartisipasi, seseorang harus berusia di bawah 10.000 tahun. Namun seharusnya ada banyak anak ajaib di antara mereka, dan kekuatan pasti dari yang terkuat. Saat ini tidak diketahui. Tetapi dengan keberanian dan strategi Saudara Soyen, Anda pasti akan menunjukkan kemampuannya dalam turnamen ini. Dalam pertarungannya dengan Ziesan, Soyen dengan mudah mengalahkan dosen bintang 3 tanpa mengalami cedera apapun. Lindong sudah terkesan dengan kekuatan yang ditunjukkan Soyen. Jika tidak ada persyaratan berusia di bawah 10.000 tahun untuk berpartisipasi dan beberapa monster tua terlibat dalam pertempuran seperti itu, tidak akan ada banyak kesenangan bagi kita. Soyen tersenyum mendengar ini, sesuatu yang sudah dia ketahui. Tuan Muda Sio, senior, ini beberapa makanan penutup yang baru saja saya buat. Silakan dinikmati. Pada saat ini, Qianling dengan anggun mendekat, membawa sepiring makanan penutup yang menggemaskan, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih banyak, Qianling. Anda memiliki tangan yang sangat terampil. Xiao Zhan benar-benar diberkati telah menemukan istri seperti Anda." Canda Xiaoyan. Mendengar ini, kedua pipi Qianling yang lembut langsung memerah. Xiaoyan kemudian menyadari kesalahannya, menepuk dahinya, dan batuk 2 kali. "Maafkan saya, Qianling. Saya lupa kalian berdua belum menikah. Tapi itu hanya masalah waktu." "Tuan Muda Sio, silakan nikmati makanan Anda." Qianling dengan wajah memerah karena malu segera pergi. Xiaoyan dan Lindong saling tersenyum, mengambil makanan penutup, dan Xiaoyan memasukkannya ke mulutnya. Rasa lembut dan manis memenuhi mulutnya dan dia menutup matanya, menikmati rasa yang lezat. Melihat kenikmatan Xiaoyan, Lindong juga mengambil makanan penutup. Kalau dipikir-pikir, dia sudah lama tidak makan. Kultivator tidak perlu makan, tetapi Xiaoyan dan Lindong tampaknya tidak keberatan, malah menganggapnya lucu. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.